Go live. Ya. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saya hanya mengimbangi kelicikan si Julius ya. Dia menunjukkan data-data anak Batak. Saya pun bisa menunjukkan data-data si Julius. Karena mereka kan tidak tahu siapa saya ya. Wis, di belakang saya siapa, saya bagaimana. Kan sudah saya bilang ya. Kalau masalah-masalah dunia IT ini slow sajalah. Berhadapan dengan sang debater itu tidak usah pala banyak kali cingkunek kalian, sok kalian aja yang paling hebat ya. Tidak kawannya. Kawan-kawan tolong kalian cari orang ini di Medan ya. Ya, kita tunjukkan dulu namanya Julius Setiadi ya. Ini ku bukakan data-data dia dulu ya, Facebooknya. Ini Facebooknya Julius Setiadi ya. Semoga bisa terlihat ini. Ini Julius Setiadi namanya. Ya, ini saya sembunyikan dulu. Dia mau lari kemanapun sekarang sudah susah ya. Bagi kawan-kawan yang di kota Medan, ini carikan saja Julius Setiadi. Dia pernah bilang motornya hilang, inilah dia. Giliran bro Cak hadir di Medan ya. Ini gambarnya. Nah ini. Julius Setiadi ya, ini dia. Kita cari tahu lagi ya. Nanti kalau ada yang mau melaporkan dia, tanya dulu, siapa tahu memang bukan itu namanya, hanya mirip ya. Tapi kita lihat foto-foto dia. Ini tidak bisa lagi, dia tutup, tidak bisa lagi. Inilah dia. Teneng. Sama percis kan? Tutup mukanya nih, pas. Inilah Julius Setiadi kawan. Ya, Julius Setiadi, kalian silakan ambil Facebooknya Julius Setiadi, download semua fotonya, ini dia ya. Pas. Kalian tutup wajahnya ini pasti pas. Dia ini anaknya satu ya, dia cepat kali dia punya anak. Memang dia ke Tokyo, dia pengusaha ya. Tetapi dia pernah berkasus di apa namanya itu, kena kasus apa gitu ya. Oh bukan anaknya, itu istrinya mungkin enggak. Ini dia ya. Ya kalau kita lihat gini mirip ya. Ini prasangka kita dia lah ini ya. Jadi kita hanya tinggal menunggu, sabar saja ya kawan-kawannya. Alamatnya pun saya sudah dapat. Ini dia Julius Setiadi namanya. Kalau dilihat gini ya mirip sekali sih. Gemuk-gemuknya, rambut-rambutnya jingkrak. Ya, ini. Ini. Ya, mudah-mudahan lah ini dia. Ini. Yang paling pasti itu inilah Julius Setiadi ini. Kalau ditutup gini, pas. Ya. Ini Julius Setiadi. Ya kawan-kawannya, alamatnya di Medan. Sebentar, aku bukakan ya. Tapi ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak ya. Semoga benar kan gitu. Ya, alamatnya itu ada di ini nih. Saya sudah kasih sama dia tadi, kirim pesan. Dibilangnya gini, ini bentar ya. Jalan Legian Komplek Cemara Kuta, Blok J, sekitar situ ya, Blok J atau Blok apa, nanti kalian cari ya. Ini dia, datang dia. Tapi aku orang miskin you bilang, kata si Julius. Ya, karena kau meminta donatur itu ya. Ya antara. Nah kawan-kawan, itulah nama si Julius Setiadi ya. Dan coba kita sesuaikan gambarnya ini. Kalau macara gitu-gitu kiranya kita nggak bisa kawan. Aduh, posisi dia aja aku tahu. Ya coba mana kemarin foto dia dengan si siapa? Si Gurunda. Gurunda ya, sebentar. Gurunda. Foto dia dengan kalau aku mah gampang, dari dulu data aku sudah kebuka. Kalau dia kan sok-sok tutup mulut, pakai masker terus. Mana foto dia dengan Gurunda itu ya? Sebentar ya. Ada foto dia berdua dengan si Gurunda ya, pas sekali kawan. Memang itu dia, sabar ya. Julius Setiadi. Mana ini? Kok dia nggak ada ya? Julius Setiadi. Kemana kemarin ku buat ya? Tunggu dulu kawan, ku cari dulu ya. Sabar ya. Ada dia berdua dengan si Gurunda, namanya Julius Setiadi. Si Gurunda pun bisa ku cari nanti, tenang aja kawan. Mau ke lubang jarum pun dia lari, aku bisa cari.
Cuman kita itulah kelebihan kita orang Kristen, tidak disuruh untuk ya melakukan kekerasannya. Makanya aku bilang orang Kristen tidak akan seperti itu. Tapi bagi siapa yang mau mencari dia, ya silakan. Saya nggak bisa menghalang-halangi ya. Nah, carikan, temukan Julius Setiadi itu. Rumahnya sudah kita kasih tahu ya. Ini mirip sekali kawan ya. Kalau yang ini nih, sebentar ya. Ini Julius Setiadi. Sabar, aku bukakan dulu ya. aduh. Ini entah iya tanda ini ya. Ini Julius. Oh kok jadi dari file ya. Sabar ya, sebentar. Iya. Ini Julius Setiadinya. Ini. Kan mirip ya kawan-kawan ya. Julius Setiadi inilah dia ya. Wajahnya apanya mirip. Ada lagi yang sama Gurunda itu kok nggak ada di fileku lagi ya. Kemana hilang ya? Atau di HP ku ya. Kemarin ada ku kirim sama orang dengan Gurunda. Oh ini di bawah kawan. Tunggu, sabar ya. Aku belum dapat juga ini di mana nih. Ada dia berdua dengan Gurunda. Oh sabar, aku buka dari Facebooknya aja. Gurunda Julius Setiadi ya. Ini alamat rumahnya ada di sini semua ada ya kawan-kawannya. Bagi yang mau mencari, carikan saja. Pernah belajar di Hang Kesturi. Aduh, si Julius pula yang benar. Asal ada nama Julius, itulah dia, Julius Setiadi ya. Woi. Ya, kawan-kawan, tapi itu masih praduga. Tidak enak mengatakan itu bahwa dia 100% ya. Ya kita anggap saja lah itu kemiripannya sangat, tingkat kecocokannya kemiripannya sangat tinggi. Ya, sebentar ya kawan-kawannya, Julius Setiadi tadi sudah. Loh kok jadi ke sini masuknya ya? Sabar. Dia ternyata pernah bilang motornya hilangkan, banyak dicuri orang. Ya itu dia kawan. Ternyata dia pengusaha bentor, becak motor ya. Tapi yang online kawan ya. Aduh. Pengaribuan. Oh iya nih. Waduh. Bentar ya. Gocak namanya, gocak. Aduh. Gocak bukan kocak ya. Aduh. Ya, kita tunggulah kawan-kawan ya. Bahwa Julius Setiadi ini mengenai kebenarannya nanti kita apakan ya. Aduh. Aduh. Ya. Siap ya kawan-kawan ya. Oke, sekarang saya cari dulu ya. Zulkifli. Siapa namanya? Zulkifli M. Abbas. Kalau kemiripannya, tingkat kemiripannya sih banyak ya. Jadi ini praduga kita ya kawan-kawan ya. Setelah ini saya akan membahas si anak Batak ya kawan-kawan ya. Tadi saya sudah menelepon istrinya dan sudah benar bahwa anak Batak ditangkap jam 4 subuh ya di rumahnya, dan dia pertama bertanya, mana surat penangkapan, kata istrinya. Polisi itu bilang itu di kantor polisi katanya. Jadi dia dibawa kantor polisi tanpa surat penangkapan. Inilah si Julius itu kawan. Aduh. Ya mudah-mudahan itu dia. Ini si Julius ya. Mirip ya. Cuman ini sudah makin gemuk dia. Kalau tadi kan kurus. Oke lah kawan-kawan ya. Tingkat kemiripannya 80% ya. Kawan-kawan. Saya sudah terhubung dengan istrinya anak Batak ya. Dan benar ceritanya begini. Jam subuh datang 10 orang, katanya sekitar 10 orang ke rumah beliau dan diketuk. Kamu namanya Surudi Simamora ya, katanya. Ya, kenapa bang, katanya kan. Apa kerja kau ini, katanya. Kau menghujat gini. Wah,
kan bang apa sudah dihack orang katanya. Enggak ada itu. Lihat ini kan video kau, ini video kau. Enggak tahu aku tuh bang ya. Tapi ini bajunya baju kau katanya kan. Masa dari baju akhirnya ayo tak ditangkap dia. Sudah itu istrinya cerita, apakah itu tidak menanyakan surat penangkapannya? Itulah si Rudi bilang, mana suratnya katanya. Waktu itu dibawa dia sama RT ya. Enggak ada nanti di kantor polisi katanya. Jadi kita kadang diperlakukan seperti teroris kawan. Padahal kita enggak teroris, kitanya berapologet. Inilah NKRI harga mati kawan. Kalau mereka diperlakukan baik-baik kayak Yaya Waloni kan dijemput baik-baik naik mobil bawa ya. Kalau kita diperlakukan seperti teroris, harusnya tunjukkan dulu suratnya. Ini surat penangkapan, kan resmi ya kawan-kawan ya. Jadi aku tadi sudah menghubungi pengacara. Nah, pengacara sudah meminta fotonya karena kan untuk masuk ke sana harus ada surat kuasa. Jadi diambil pertama surat kuasa dari istrinya, itu langkahnya kawan. Biar bisa polisi masuk ke dalam kantor pengacara masuk kantor polisi. Mudah-mudahan besok sudah ada kabar dari pengacara hari Selasa, hari Rabu saya sudah mungkin mengirim pengacara dari Jakarta ke Medan. Tapi saya ngirim pakai apa? Apa bisa pakai daun? Ya jawabnya tidak. Ya sebentar ya kawan-kawan ya. Sebentar ya. Ini siapa lagi nih? Ya. Jadi kawan-kawan, mudah-mudahan nanti semuanya berjalan baik-baik saja ya kawan-kawan ya. Karena memang ya itulah yang saat ini yang kita alami. Kita bisa apa ya kawan-kawan ya. Ya terima kasih sudah masuk donasi 2,5 juta kawan ya. Sementara aku tadi sudah lobby-lobby pengacara. Bagaimana cara terbaik ini kalian harus bilang di depan, jangan di belakang. Karena aku tidak suka di belakangnya. Berapapun yang kalian minta nanti kita nego, aku bilang ya. Oke lah ya kami nanti diskusi dulu sama sama kawan-kawan pengacara. Kalau nanti kita akan kasih tahu lah ya katanya. Jadi aku bilang oke, aku bilang gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan tolong kalian bantu perjuangan kami karena ya perjuangan kami ini tidak singkat karena kalau untuk sidang-sidang ini banyak dan percayalah si Julius sudah kita dapat datanya. Besok di kepolisian saya sudah katakan tolong segera dibuat laporan balik juga sama si Julius biar nanti dikonfrontir di persidangan. Karena gara-gara dia si anak Batak melakukan itu semua dan itu sesuai dengan surah Al-An'am 108. Di persidangan kita buktikan apakah mereka nanti menerima bahwa nubuatan di dalam Al-Quran itu bernilai benar atau bernilai salah. Jadi si Julius besok pun sudah mulai dilaporkan. Mengenai nama kita belum tahu, biarlah nanti foto-fotonya aja aku kirim biar sampai kepada bapak-bapak pengacara ya. Kalau Julius Setiadi tadi itu kan masih praduga kita. Sekalipun tingkat kemiripannya tinggi, kita tidak bisa mengatakan itu dia, ini hanya praduga ya kawan-kawan. Dan kalau posisi dia memang sudah saya lacak memang di situ ya kawan-kawan. Bagaimana sang debater melacak? Nah nanti saja saya ketahui. Nah kawan-kawan, saya harus memix pengacara dari Jakarta dengan pengacara dari Medan. Rencana saya harusnya malam ini saya berangkat ke Medan, cuman karena kondisi perut dengan kepala masih pusing, saya urungkan dulu ya kawan-kawan ya, sampai sehat benar, karena kan perjalanan jauh. Kalau nggak ada halangan hari Senin saya mudah-mudahan sudah di Medan. Karena Jumat Sabtu saya kuliah, hari Minggu istirahat, kalau kuat saya langsung ke Medan, kalau nggak kuat istirahat dulu, entah Selasa sampai Medan, entah bagaimana. Intinya saya harus mempersiapkan diri saya sebagai saksi juga kawan. Ya, kita ingin mengukur sejauh mana hukum di Indonesia ini berlaku adil. Kita ingin mengukur. Di persidangan nanti percayalah kalian, aku akan meminta si Zuma pun harus dihadirkan kawan. Kan bisa melalui pengacara tolong dihadirkan si Zuma
tolong diajarkan Henry Tan. Semua nanti kita hadirkan. Kenapa harus begitu? Ya biar jelas persoalan ini kawan. Kalau enggak buat undang-undang baru dilarang bicara agama orang lain. Kita akan patuhi kawan. Kami sanggup hanya bicara agama Kristen, kalian yang kelencotan. Ketika kami bicara agama Kristen, kalian akan menggelepar-gelepar. Ya, kawan-kawan tolong bantu perjuangan kami. Kalau mendatangkan dari Jakarta ini akomodasi transportasinya yang sulit. Ya, kenapa? Sekali terbang ke Medan ongkosnya berapa? Balik lagi berapa? Penginapan berapa? Makan berapa? Kalau aku pakai dari Medan, itu ya nanti di-combine. Agar ada beberapa kepala, nggak usah banyak-banyak kali. Nah beberapa kepala ini bisa beri masukan, bisa beri ini. Dan aku nanti tentunya juga memberi masukan dan beri strategi. Kenapa aku harus terlibat di dalamnya? Ya karena aku paling paham mengenai dunia apologet ini sekarang. Pengacara bukan saya katakan tidak paham, paham sekali. Tetapi mereka kan hanya tahu secara hukum. Yang terjadi kan tidak tahu. Kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi ya. Kita akan luaskan kawan, biar sekaligus ditangkap ya semua. Biar ramai kita di situ kan, bisa kita makan tidur di penjara kan, masakan kepala, ikan asin kepala batu. Ya, memang mereka nanti akan punya keuntungan, ya paling mereka 5 bulan. Kita mungkin 5 tahun, tidak apa-apalah. Biar Yesus yang menilai jerih payah kita nanti di sana. Dan yang saya pikirkan lagi bagaimana anak dan istrinya si anak Batak. Saya sudah hubungi tadi, ya untuk sementara waktu apa yang kekurangan tolong dikasih tahu. Saya bukan orang kaya kawannya, tapi setidaknya masih ada sisa-sisa gaji saya. Ya itu mungkin akan saya buat membantu. Tapi untuk pengacara kawan, mohon maaf saja, kita tidak punya dana. Dana yang terkumpul masih 2,5 juta. Doakan kalian biar betul ada orang Kristen ini yang mau. Jangan hanya ketika kasus MKC, wah semua orang berbondong-bondong begini begono. Tapi strategi tak ada, uang itu habis sia-sia. Dan ya nggak ngerti lah apa yang terjadi. Kalau ini memang saya silent kan nanti kawannya. Karena jangan dijadikan konsumsi publik. Karena kalau jadi konsumsi publik itu kawan, tapi sidangnya kita minta kita rekam bisa. Karena saya punya pengalaman di Bengkalis, kalau tidak direkam sidang itu, maka yang terjadi adalah kita akan, kalau ada melakukan laporan ke KY, kan diminta ada bukti rekaman suara, video, yaitu yang kita mau hadirkan ya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan tolong bantu kalian perjuangan kami. Disinilah puncaknya kita lihat ya. Kalau memang kalian tidak mau membantu nanti kelihatan itu ya. Dan saya akan kabarkan ya ternyata orang Kristen tidak seperti yang kita bayangkan ya. Ternyata bantuan untuk kita tidak ada. Dan rencana saya nanti saya mau buka rekening khusus untuk si anak Batak. Kenapa tidak ke istrinya langsung? Karena memang saya silakan. Udah ada beberapa orang saya kasih nomor istrinya. Cuman biar bisa kan yang menghadirkan pengacara saya ya. Nanti itu maksud saya akan ya memberikan masukan-masukan kepada Pak pengacara lah. Ya, yang kutakutkan kalau istrinya kan belum paham. Nanti datang si A begini, datang si B begini, datang si C begini, datang si D begini. Tapi kalau misalnya saya bukan satu pintu, enggak saya bilang satu pintu. Silakan mau datang kalian ke Medan, mau membela dia, mau ngapakan dia silakan ya. Yang penting nanti kalau di Medan mungkin berimbang. Mereka nanti ada demo-demo, kita juga akan usahakan pemuda Batak bersatu atau apa, ada demo-demo juga lah. Biar hakim tidak terintervensi ya kawan-kawannya. Yang kita takutkan, mereka ini kan suka mengintervensi. Jadi gunanya demo apa? Kita serahkan aja kepada hukum. Kan begitu kawannya. Percayalah kalian tingkat pembuktian untuk kasus anak Batak ini sangat rumit. Ya. Karena hari ini dia tidak didampingi pengacara. Semoga si anak Batak mendengar apa yang kubilang. Dia tidak bisa disentuh oleh siapapun kalau dia paham. Sama dengan kasus saya dulu. Saya dilaporkan juga Undang-Undang ITE tahun 2018. Saya bilang, buktikan dulu itu akun saya. Baru saya jawab A sampai Z. Ya kan? Polisi berusaha menanyai saya. Nama saya jawab, alamat saya jawab, ini itu saya jawab. Tapi ketika dia bertanya, apakah Bapak pernah
membuat status Facebook? Saya jawab pernah. Apakah Bapak membuat sebuah Facebook dengan materi ini? Yang mana? Saya bilang, ditunjukkan. Saya lihat. Oh, mohon maaf Bapak. Karena Bapak yang mendalilkan harus Bapak yang membuktikan. Tolong Bapak buktikan bahwa ini adalah Facebook saya. Kan begitu. Siapa lagi nih? Kawan-kawan, makanya saya nanti mau buat kelas apologet. Ingat, hukum berbicara, tidak boleh ada penindasan. Karena kita bukan teroris. Perlakuan kepada seorang pendebat beda dengan seorang teroris. Gak bisa disamakan kawan ya. Gak boleh diinjak kakinya biar mengaku, gak boleh. Jadi saya bilang sama polisi waktu kasus saya itu, buktikan dulu itu akun saya Pak. Setelah Bapak buktikan itu akun saya, baru saya akan menjawab. Lantas dia berkata, apakah Bapak tidak merasa pernah membuat ini? Loh, kan saya sudah bilang, buktikan dulu itu akun saya baru saya jawab. Dia pintar akan memancing-mancing ya supaya oke, kira-kira jam berapa Bapak membuat status kayaknya? Saya tidak akan jawab Pak. Karena buktikan dulu itu akun saya. Ini kita bicara Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE berbicara harus bisa dibuka sumbernya pasal 6. Oke, aku buka dulu sama kalian Undang-Undang ITE ya, biar aja aku live-kan ini. Kenapa rupanya kita diperlakukan tidak adil di negara ini, harus kita lawan. Kita tidak melawan dengan kekerasan, kita hanya melawan dengan otak, kepala. Mereka akan kelimpungan sendiri kawan. Selama ini orang itu begitu buas menghina Kristen. Ingat Julius, kau tidak bisa menghapus videomu sia-sia. Kenapa tidak bisa? Karena aku sudah rekod. Dan rekod itu lengkap dari videomu ya. Jadi jangan coba-coba kau hapus, kau juga akan dilaporkan. Percayalah Julius, ya. Dan kau berharap bebas dengan uangmu yang banyak, kita lihat saja. Kan itu Julius. Ini sudah konsumsi publik, bukan diam-diam lagi. Dan gara-gara kau ini terjadi Julius ya. Karena kau duluan mengupload titit itu, baru kau upload lagi video itu. Kami nggak tahu si anak Batak mengupload itu. Jangan sembarangan kau Julius ya. Kau pakai pun misalnya si Bobson, pengacara kau. Aku sudah hubungi Bobson. Kau profesional aja Bobson, aku profesional. Sekalipun dulu kau pengacaraku, kita tidak ada masalah. Profesional kalau kau mau bela dia, bela. Kan begitu. Ya. Karena itu adalah profesi dia kawan. Tidak bisa kita halang-halangi. Saya tetap berteman baik dengan si Bob Samsir Simbolon ya. Tidak ada masalah. Sebentar ya kawan-kawan ya, ini saya lihat dulu data terbaru. Oh iya. Iya. Ada juga foto si Julius ini waktu kecil ya. Wah lengkap. Ini di waktu kecil. Tapi ya sudah, ini nanti saya simpan saja. Karena dia begitu sadis mengupload semua videonya si anak Batak. Ingat kalian kawan ya. Dia begitu sadis dulu mengupload video bapaknya Mukhtar Setiadi. Siapa lagi Mukhtar Setiadi? Founder of Meshkuri Design Studio. Pas, ini dia. Betul, ini dia kawan. Menikah dengan Elizabeth Paula. Siapa lagi nih? Tapi tidak usah kutunjukkan dulu kawannya. Pokoknya semua datanya sudah dikirim sama aku. Aduh Julius. Aduh kau lawan-lawan lah aku Julius. Apa boleh buat lah Julius ya. Aku udah kirim pesan sama si Julius. Kita ketemu di Medan. Dalam suasana gembira. Ternyata dia bukan Kristen kayaknya kawan. Karena ini ada dia foto dekat patung Buddha ya. Ya tidak tahu saya apa maksudnya. Kenapa dia begitu benci dan dendam kepada Kristen. Saya nggak tahu ya. Sehingga dia bisa menghina-hina, memaki-maki orang Kristen ya. Ini dia kawan. Mukhtar Setiadi. Ya itulah entah siapalah namanya itu. Biar lagi itu. Kawan-kawan, memang berat
kalau di posisi saya ini ya. Kenapa berat? Ya harus gerak cepat kawan ya. Kalau dulu kasusnya MKC kan masuk TV. Semua orang ingin terkenal. Semua orang ingin menjadi pengacaranya MKC. Dan waktu itu ada orang-orang buas. Dalam artian mereka ingin berlomba bukan untuk membela tapi untuk mencari keuntungan pribadi. Masuklah Yusuf Manobulu, Paul Zhang, dan Saifuddin Ibrahim. Dan sehingga waktu itu saya mundur. Sekarang si anak Batak kawan. Dia orang tidak berdaya. Rumah saja masih ngontrak-ngontrak. Dia tidak pernah berkhotbah di gereja. Ini sedihnya. Ya tinggal dari kita-kita saja. Saya akan putuskan berhenti berdebat. Saya akan putuskan nanti berhenti berapologet. Apabila ternyata anak Batak tidak ada yang membantu. Kenapa harus saya lakukan itu? Anak Batak saja nggak ada membantu, apalagi saya kawan. Ngeri kawan, ngeri jadi apologet ini, ngeri. Tahun 2011 sudah saya alami. Dan di kepala saya waktu itu sempat saya memutuskan ingin berhenti. Tetapi puji Tuhan ada 10 orang kawan berkumpul lah. Sehingga saya tidak malu, tidak mati kelaparan, dan tidak menjadi gelandangan. Itu dia ada cukup kawan. Nah sekarang ini sudah berubah zaman. Sekarang kita melihat kesungguhan hati kawan-kawan Kristenku. Apakah benar kami ini kalian seperti yang kalian elu-elukan? Bahwa kami adalah pejuang. Kan begitu. Jangan-jangan seperti yang kuramalkan. Yang kukatakan bahwa kami hanyalah badut. Yang mana membuat hati kalian senang. Tetapi kalian dapat siraman rohani. Takutnya saya pada posisi itu kawannya. Ya. Lantas apa yang saya pikirkan? Sekalipun ada orang yang berkata, ya nanti kalau kau masuk penjara tenang aja lah. Biaya sekolah anakmu kami tanggung begini bogono. Saya belum bisa percaya 100% itu kawan. Ketika saya belum dapat masalah orang akan berkata begitu. Setelah saya dapat masalah orang akan minggir semua. Minggir kawan. Ya. Apalagi misalnya saya 6 tahun di dalam penjara. Siapa yang mau 6 tahun membiayai anak istri saya? Sangat riskan. Bulan pertama oke bisa, bulan kedua bisa. Bulan selanjutnya bagaimana? Ya. Ini sangat riskan. Kalau orang-orang muslim enak dia kawan. Kenapa mereka begitu gencar menghina sesembahan orang lain? Kenanya 5 bulan. Ditangkap Yaya Waloni, dibawa, diberitakan, di blow up besar-besaran 5 bulan. Sama besarnya blow up-nya Yaya Waloni dengan MKC. MKC 10 tahun awalnya. Di mana keadilan kalau kita tanya? Tapi ya sudahlah, itu harus kita terima. Karena Yesus pun diperlakukan tidak adil. Kalau kamu ikut Yesus, kau harus siap diperlakukan tidak adil. Ini harus kau pegang teguh. Jangan kau merasa, wah karena aku ikut Yesus, maka aku akan dapat perlakuan adil. Tidak kawan. Tidak. Ingat ketika peristiwa di kayu salib. Apa yang terjadi di situ kawan? Apakah ada mujizat? Tidak ada. Apakah ada bantuan dari Bapa di surga? Tidak ada. Kenapa itu terjadi kawan? Yesus ingin mengatakan bahwa di satu waktu kalian akan mengalami seperti ini. Di mana mujizat tidak ada, di mana pertolongan Tuhan tidak ada. Yang ada adalah kepasrahan. Tetapi ingat kata Yesus, ampuni mereka. Jadi nanti saya akan ajarkan kepada anak Batak, ampuni mereka anak Batak. Ya, itu kawan-kawan harus paham ya. Gak ada kuasa Tuhan di dalam salib, gak ada. Kalau sampai ada kuasa Tuhan di dalam salib, mungkin manusia akan berkata, sombong kali Tuhan ini. Mentang-mentang Tuhan sok-soknya. Paham ya? Tapi Tuhan tidak melakukan itu kawan. Bapa di sorga tidak melakukan, malah keluar dari dalam diri Yesus. Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pun sampai bertanya. Kita yang menjawab, bukan Yesus lagi. Yesus menginginkan kita yang menjawab, bukan dia. Kenapa engkau meninggalkan aku? Sekarang saya pun menjawab. Karena kasih akan dimunculkan di situ. Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih. Apa buktinya?
Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi andai kata Bapa di sorga tidak meninggalkan Yesus, dicincang kecil-kecil pun Yesus tak akan mati. Kalau roh Tuhan di dalam diri kita nggak mati kawan, karena sumber hidup. Paham ya? Tidak ada lagi mujizat, yang ada apa? Kerendahan hati. Itulah kasih itu. Yesus tidak meronta, tidak memberontak, tidak melawan. Tidak mengeluarkan satu kata pun tentang firman. Maksud saya firman yang begini loh. Kalian kira Yesus tidak bisa mengatakan, matilah kalian, maka semuanya mati. Bisa. Sedangkan orang mati dihidupkan. Apalagi orang hidup. Lebih gampang mematikan orang daripada menghidupkan orang. Pahami itu dulu kawan. Lebih gampang mematikan orang daripada menghidupkan orang. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara mematikan orang, belajarlah kepada keledai. Keledai jago kali mematikan orang. Datang rame-rame, keroyok, intimidasi, mati dia. Tapi menghidupkan orang mati, Tuhannya pun tak akan mampu. Paham ya? Jadi kawan-kawan, tolonglah kalian pahami. Perjuangan kami ini jangan sampai sia-sia ya. Ya setidak-tidaknya kita hanya setidak-tidaknya dia tidak menderita sekali lah nanti di penjara ya. Tapi percayalah Julius setelah ini langsung dilaporkan besok tahunnya oleh Pak pengacara kalau dia sampai di sana. Nah pasal yang untuk di Julius banyak berlapis. Berlapis kawan. Penistaan agama dulu masuk, 2 bulan kemudian, sebulan kemudian penyebaran berita bohong. Dia tidak akan pernah bisa membuktikan titik Yesus sebesar itu. Bentuknya sebesar itu. Gak akan bisa kawan. Tolong kawan-kawan bantu mulai sekarang screenshot atau download semua video-video Julius yang menghina. Si Nandar juga sama si Zulkifli juga ya. Itu penting kawan. Nah kawan-kawan saya ajak kalian berdiskusi ya. Kita berdiskusi di sini saja. Ya silakan masuk. Jangan lupa kawan-kawannya bagi yang baik hati kirim stiker ya biar ya suara ini tidak keluar sia-sia. Ya kita masih di dunia kawan butuh minum. Tadi saya baru pulang berobat ya kawan-kawannya. Gak tahu saya apa penyakit. Oh tensi 150/80 kawan. Gawat juga pikirku kan. Pantas kepala ini goyang ya. Sudah itu apalagi tadi ya. Obat, vitamin dikasih dan dibilang tolong jangan terlalu malam tidurnya. Ya nanti akan saya patuhi saya bilang. Halo Pak Suto Wijoyo, selamat malam. Silakan Pak Suto Wijoyo. Selamat malam Lai, berkah dalam. Malam Pak, berkah dalam. Gini Lai, meskipun Pak Suto Wijoyo tidak bisa membantu, lepaskanlah kekhawatirannya Lai. Siap. Pasrah dan taat serta setia dan kejujuran itu yang akan menyelamatkan keluarganya Lai. Orang Kristen pasrahnya seperti orang meninggal Lai. Tidak perlu kita menolak. Apa yang terjadi itu akan indah pada waktunya. Siap. Burung saja tidak menabur, masih dikasih hidup, apalagi seorang anak manusia Lai. Siap. Jadi meskipun Pak Suto tidak bisa menolong, Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong keluarganya Lai. Dan keluarganya anak Batak. Dari saya itu aja Lai. Siap, terima kasih. Berkah dalam. Pak Sutojoyo berkah dalam ya. Saya selalu percaya itu kawan. Tetapi perlu diingat, masing-masing orang berbeda rezekinya ya. Ini juga lah kawan. Si A begini, si B begini, si C begini. Berbeda-beda rezekinya ya kawan-kawan ya. Tadi istrinya anak Batak bertanya, Ito, dari manalah biaya kami membayar pengacara itu katanya. Aku bilang, Ito tenang aja dulu ya. Aku bilang kan, kita lagi upayakan. Intinya dulu berikan dulu surat kuasa biar ada pendampingan besok hari. Ya.
Itulah yang saya katakan ya. Dan perlu ketahui dia bukan teroris. Mungkin nanti kita akan melakukan pra-peradilan tentang proses penangkapan ya. Karena polisi harusnya tidak boleh langsung nangkap gitu, tunjukkan dulu surat apanya ya. Baru memang dibawa Pak Keplor, tahu Keplor? Kepala lorong atau Pak RT RW itu ya dibawa. Ya begitulah kawan-kawan, ini NKRI harga mati. Kalau orang kaya nggak sembarangan bisa tangkap kawan, ada aturannya. Kalau orang miskin tak ada harganya, tarik saja main, pup masuk. Saya sudah mengalami itu kawan dan sudah melihat banyak hal seperti itu. Ya yang dipertontonkan di negara ini contohnya siapa? Nikita Mirzani kan dipertontonkan itu. Masa bisa polisi diusir dari rumahnya? Kan luar biasa. Ngapain kalian ke sini? Kan ada videonya itu kan. Jam segini, gini, kono, macam lah itu kawannya. Tapi ya sudahlah, itulah yang kita alami di negara ini, bahwa secara pasal 29 kita belum merdeka. Ya karena mendirikan ibadah pun susah, gereja, bahkan sampai ke dunia maya pun kita masih tetap mereka perlakukan tidak adil. Mereka bebas bicara tentang kekristenan dengan dalil kami punya data, data yang dibawanya data Basiledes. Basiledes tidak diakui gereja, itu tidak bisa dijadikan dasar. Sama seperti ku bilang dulu kan, bagaimana kalau aku bicara Quran, ku bawa buku bidat, apakah diakui? Kan tidak bisa begitu, langsung berpisah kepala dengan celana. Kepala celana maksudnya. Oke Teh, selamat malam, silakan Teh. Malam Lai. Jadi gini Lai, silakan. itu ya. Si Julius lagi live sekarang Lai. Siapa yang menghilangkan video, membantu menghilangkan video di live dia, share langsung dia ini sekarang, itu kena juga Lai. Coba kau putar live dia Lai. Coba kau lihat. Biar aja itu. Oke, itu aja Lai. Cuma ngasih informasi itu aja Lai. Oke, terima kasih Teh. Ya. Siapa menghilangkan video katanya kan itu bisa terkena. Sekarang bisa nggak dibuktikan bahwa video itu dihilangkan? Kita bicara mengenai pendalilan. Si Julius itu kan mau nakut-nakuti aja itu, mau nakut-nakuti anak Batak. Selo kawan, selo. Sehebat apa Julius bisa menunjukkan barang itu ada? Saya nggak percaya dia punya kemampuan itu kawan, nggak punya. Selo sajalah. Ya. Memang dia yang melakukan, yang menyiarkan. Kita nggak punya siaran. Hanya dia satu-satunya yang punya video itu kawan. Sesuai undang-undang ITE, dia itu tidak bisa lepas. Dia ikut andil. Makanya dia pura-pura bilang gitu untuk menutupi rasa khawatirnya. Oke, tadi aku mengajari kalian undang-undang ITE. Aku memang bukan pakar hukum. Tetapi aku sering didera undang-undang ITE dan puji Tuhan sampai hari ini aku menang. Kutunjukkan sama kalian. Dasar orang nanti kalau undang-undang ITE dibawa ya. Tapi saya pasti tahu mereka tidak akan bawa itu. Sudahlah, sama dengan MKC aja. Kalau undang-undang ITE dibawa mental mereka kawan. Aku masukkan dulu pasal 5. Ini memang kuambil yang nomor 11 tahun 2008 ya. Tapi kan ada perubahan ya. Saya ambil yang tidak dirubah ini. Pasal 5. Ya, terima kasih semua donatur yang baik hati ya, pasal 5. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Oke. Jadi tolong kalian capture semua video si Julius. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oke. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, maka cara melihatnya kalimat sah ini bagaimana? Sistem elektronik. Pahami ya, sistem elektronik. Sekarang yang 4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1 tidak berlaku untuk
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, contohnya akta notaris. Surat berserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Kita lanjut. Pasal 6. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan satu keadaan. Sekarang kawan, paham ya? Harus dapat diakses. Yang diakses kan punya si Julius. Berarti si Julius yang nyebarkan. Aku dulu udah cari video itu di Anak Batak, nggak dapat kawan. Nggak ada. Si Julius yang bertanggung jawab itu nanti kawan. Slow sajalah ya. Ayat 7. Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya data elektronik atau dokumen elektronik, harus memastikan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ada padanya berasal dari situ oleh syarat berdasarkan peraturan undang-undang. Sah enggak data si Julius itu kawan? Kalau benar itu punya Anak Batak, dari mana Julius dapat? Ada enggak izin? Kan enggak ada kawan. Jadi tidak saya nanti kita bisa lihat lagi di pasal-pasal lain ya kawan-kawan, pasal 30. Ini ya 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Jadi mereka ini sudah mengakses milik orang lain kawan. Cuman milik orang lain itu nggak tahu kita siapa. Sehingga diperolehlah video Anak Batak. Ini ada hukumannya. Kan mereka mengakses itu dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik. Kan ini tujuan mereka mengakses untuk ini. Paham nggak kawan? Ada nggak izin tertulis? Tidak ada. Adakah hak? Nggak ada. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat hukumannya. Ini antar. Kita lihat hukumannya. Pasal 48 apa itu ya? Sebentar ya. Saya sudah lupa-lupa. Karena kemarin sudah selesai. 45, 27 masih, 28, 9, 30. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta. Nah ini kawan ayat 2 juga ini kan dia mengambil itu kan tuh kepentingan orang itu. Enggak bisa kawan. Jadi kalau banyak si Julius, barang siapa menghilangkan barang bukti moyangmu itu. Kau saja menghilangkan barang bukti punyanya si siapa namanya itu yang almarhum itu. Kan jadi goblok kita dibuat si Julius kawan. Sok-sok tahu dia. Ya buktikan sajalah siapa yang menghilangkan kalau kau sanggup kan itu aja. Kalau saya slow-slow aja kawan. Nanti ingat di persidangan yang bertanya bukan pelapor. Tetapi terdakwa. Kalau benar hukum di Indonesia, percaya si Julius akan ketar-ketir. Kalau benar. Bagaimana dia menjelaskan sumber barang itu? Dia harus berangkat ke StreamYard Amerika. Kalau memang itu dia dapat dari sana. Polisi harus berangkat ke sana untuk membuktikan itu kawan. Aduh, sudahlah. Halo Rafir, Raja Kafir, silakan Raja Kafir. Halo. Halo. Ya, selamat malam lah, Horas lah. Malam Horas, selamat malam. Silakan. Iya, jadi kita juga ikut turut prihatin ya. Sebetulnya begini, sebelum saya komentari lah, saya bisa dibacakan ini. Ini sebetulnya latar belakangnya Anak Batak, ya. GS Al-Anam 108 lah, coba dibuka lah. Sebetulnya Anak Batak menjawab ini. Ya kemarin sudah kuulas itu. Ya, sebetulnya menjawab ini, tetapi
kan bunyinya janganlah kamu memaki sembahan-sembahan mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan ya, kan demikian bunyinya. Nah sebetulnya menjawab ini, cuma mereka membuat hukum hadis baru ya untuk memperkusi itu. Nah sebetulnya Lai kan sering ya menyampaikan slogannya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya Lai. Banyak orang berapologet ya, tetapi tidak mengerti strategi berapologet. Itulah ya, apalagi main monolog ya. Saya melihat perjalanan anak Batak ini mulai dia pertama buka channel, kemudian dia memisahkan dari itu, dia buka sendiri, kemudian di take down, dia buka lagi yang baru yang ketiga ini. Nah itu sudah tanda-tanda saya melihat itu. Nah jadi memang saya tengok dia seperti mau, anak Batak ini mau merelakan menjerumuskan begitu ya. Karena memang kalau monolog seperti kita pengalaman Bapak MKC ya, kan padahal dia juga menyampaikan kebenaran apa yang tertulis, tetap akan seperti itu. Karena memang mereka seperti itu kelakuannya ya, maunya memaki dimaki. Enggak mau marah. Nah, jadi ya seimbang. Kan begitulah ya. Siap. Nah, jadi Halo. ya semoga anak Batak nanti bagaimana ke depan. Ya semoga kita juga sebagai ya sebetulnya prihatin semua ya. Nah, bagaimana kita yang strateginya saja berapologet, kalau dia tidak bisa secara individu, seperti Lai ini kan sudah berpengalaman ya. Anak Batak ini karena dia monolog individu, masih belajar, walaupun dia mengerti ya, tetapi strateginya dia tidak tahu. Nah itulah mungkin Lai sebagai senior itu juga harus memberikan ini ya, masukan kepada yang lain, karena memang luar biasa mereka ini, apalagi khusus si yang masuk ke ajaran setan-setan ini, yang lebih seperti ini ya, ural beludak mereka ini. Nah itu sebagai provokator tuh mereka itu. Seperti kemarin Lai juga diprovokasikan sama si Cahyono itu. Nah itulah orang-orang seperti ini yang hanya mencari mamon ya. Nah ya itu aja mungkin Lai sebagai senior nanti juga harusnya bisa memberikan masukan-masukan. Tetapi memang kesatuan apologet itu diperlukan memang Lai. Karena saya lihat di sini masih ada sedikit benturan ya. Ya itu, tapi nanti biarlah Tuhan nanti yang inilah membantu kita semua. Itu aja Pak. Itu aja lah, kita doakan cepat. Siap. Ya. Terima kasih Ya, Pak terima Raja kasih. Kafir. Lanjut. Selamat malam. Ya. Jadi kawan-kawan, saya bukan tidak menasihati. Siapapun pendebat selalu saya nasihati. Tetapi di antara mereka ini kan ada yang darah muda, ada yang darah tua. Kalau saya semenjak kejadian 2011, saya paham, jangan percaya sama mereka. Kadang mereka, ya kita teman ya, hanya untuk mengungkit-ungkit, untuk menggali-gali informasi kawan. Jadi makanya saya selalu mengatakan kepada mereka, jangan kasih celah. Saya selalu bilang sama anak Batak waktu di sini kemarin, jangan kau kasih celah. Terhadap apapun jangan kau kasih celah. Tetapi tidak masuk kata lah, dan dia semangatnya semangat 45, ya kita mau bilang apa? Ya saya tidak bisa menghalangi sebagai individu, dia orang merdeka ya. Makanya saya hanya mensupport dia, ya saya bilang, saya akan support kau dalam tujuan berapologet lah yang sehat. Kalau kemudian dia seperti sekarang ya apa boleh buat ya. Saya tetap akan mendampingi dia sampai dia menolak kehadiran saya. Ingat ya, sama dengan Pak MKC kan orang yang pertama mengirim pengacara ke Bareskrim kan saya. bukan Yusuf Manobulu,
bukan si Paul Zhang, bukan si Saifuddin Ibrahim, tapi Rudi Yohanes ya. Karena kami dulu ada kesepakatan tidak tertulis dengan para senior. Sesakit apapun tidak bisa meninggalkan kawan yang sudah terkena kasus. Saya dulu punya pengalaman, sekalipun waktu itu susah, saya enggak mereka tinggalkan. Setidak-tidaknya saya tidak dibuat malu dan saya tidak jatuh melarat jadi gelandangan ya. Itu sudah lebih dari cukup. Artinya kesetiakawanan itu masih ada. Ya. Jujur saja kalau dibandingkan dengan MKC dengan Saifuddin Ibrahim, dana kami yang terkumpul hanya 2,5 juta. Tapi saya sangat berterima kasih kepada mereka. Enggak banyak kawan. Itulah yang saya gunakan untuk kehidupan saya 5 bulan. Tidak punya pekerjaan, tidak punya ini, tidak punya itu ya. Dan ya saya tetap setia di dalam Yesus. Tidak mau nyimpang kiri atau nyimpang kanan. Ya itulah kawan, kita lanjutkan. Halo Domba Suci, selamat malam, silakan Domba Suci. Waduh, ada copetong ritik belum. Tunggu sebentar. Ini ada yang lupa yang terlewat. Halo King, silakan King. Mikrofonnya dihidupkan. Ya. Salam alaikum. Ya, Halo. ini seperti jadi ingat waktu Lairudi dulu ya. Waktu pasca melawan itu ya, melawan Moko Ginta itu. Ya ini makanya kan dari dulu itu kan saya sudah bilang kan waktu itu kalau nggak salah si Hamba ya waktu menghina Lairudi kan saya bilang kalian seberapa besarnya nyali kalian seperti Lairudi ini yang pernah mengalami gitu. Karena ya ini kalau kita berapologet, berdebat, kita bertarung dengan iman gitu. Seperti yang dilakukan oleh anak Batak ini sebenarnya peperangan iman gitu. Makanya kalau misalnya nggak kuat, nggak betah, ya udah lebih baik tidur, hidarin, kan selesai. Bukannya gitu kan, gitu loh. Apalagi yang dilakukan oleh Julius. Bayangkan berapa kali Julius itu bikin thumbnail dengan gambar-gambar yang tidak menyenangkan, bahkan itu mempercah belah, gitu. Dan yang saya sorotin itu, dia kan bikin thumbnail, kalau nggak salah judulnya itu Kulub. Ini apaan? Bilang, apakah kulubnya Tuhan itu bermanfaat? Nah ini mindset seperti apa? Hal yang seperti ini, gitu. Itu sudah menghina loh, gitu. Bayangkan, gitu. Gimana perasaan kita semua? Sebenarnya kalau misalnya dilakukan yang sama seperti yang dialami, yang sekarang ini ya saudara kita ya anak Batak, gimana? Gitu loh. Ini yang kebiadaban yang dilakukan oleh Julius. Saya ingat gitu, dia secara pede nge-live dengan judul yang namanya Kulub. Saya ingat gitu. Nah, kalau misalnya dengan cara yang sama, apakah si Julius punya nyali? Gitu. Masih mending anak Batak masih punya nyali meskipun ditangkap. Gitu. Bagaimana dengan Julius? Punya nyali nggak? Kalau misalnya peristiwa ini keadaan dibalik, gitu. Dan perlu diingatin lagi, jangankan kita, Nabi seperti Yeremia contohnya itu sering itu di penjara, gitu. Yeremia 37, gitu. Terus habis itu Yusuf kejadian 29, 39 itu di mana? Itu di penjara. Yeremia yaitu di dalam Yeremia 37 ketika berhadapan dengan Sedekia itu di penjara, gitu. Rasul Paulus juga
di dalam surat Paulus Efesus ketiga itu di penjara. Gitu. Jadi dengan seperti ini ya bagi kita itu bukan yang hal yang asing gitu. Bagaimana dengan dia? Gimana? Iya kan? Ya ini yang harus diungkapin ini lah, gitu. Yang topik yang namanya kulup-kulup itu. Karena itu udah keterlaluan gitu. Ya mungkin dari saya sih itu aja sih, Le. Mungkin ya saya bisa bantu dalam doa ya, karena Siap. ya saya agak sedih juga sih. Saudara kita kena korban kebiadaban yang dilakukan oleh mereka, terutama Julius. Saya ingatin Julius ya, kalau bikin itu lagi masalah segan gitu loh. Karena ini sudah ke apa melebihi batas gitu, Le, yang dilakukan oleh Julius gitu. Apalagi thumbnail gambar salib Yesus, terus di tengah-tengahnya ada kulup apalah gitu. Ini apaan? Iya. Kayak ini gitu, itu harus diseriusin itu, Le. Kalau saran saya sih itu aja sih, biar berimbang ya itu aja sih, Le. Tuhan berkati. Oke, terima kasih King. Aku ingatnya namanya dulu King ya. Ya memang begitu kawan. Mereka selalu menghina. Tetapi kita karena di negara minoritas ini kita bisa apa? Kalau gaya mereka kumpul langsung kan, tak apa-apa bicaranya kan, kayak teroris aja kita dibuatnya ya. Tapi ya sudah, harus kita hadapi dengan lapang dada ya. Kita orang-orang yang diajarkan Yesus untuk berbuat kebaikan. Kalaupun nanti misalnya ada laporan untuk si Julius, bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Ya kita hanya ingin ada kesamaan hukum saja. Kesetaraan hak di depan hukum ya kawan-kawan ya. Halo Copetong Tirik, Tirik Ritik, silakan hidupkan mikrofon. Di private check kan ada nomor boleh. Kasih sama si Julius itu. Di mana dia mau. Nah, di mana dia mau bacok-bacokan gitu loh. Tapi 1 lawan 1, jangan rame-rame. Nah, di mana terminal mana dia mau, suruh dia datang. Kalau dia laki-laki gitu loh. Le. Terima kasih, Le. Cuma itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Leku ya. Sekarang Domba Suci. Halo Domba Suci, selamat malam. Silakan tancap gas. Mohon kurangi bertanya, silakan. Oke, bisa dinaikkan dulu. Saya punya slide. Ada di bawah. Tunggu di mana, bawah mana? Yang slide tulis itu. Ini, Domba Suci. Ya. Oke. Siap. Ya ini. Jadi ini ya, tadi saya juga live. Jadi saya buat ya judul, apakah soalan UFC akan diselesaikan dalam sel penjara ya? Nah, jadi mengapa saya mengangkat tema ini? Karena tadi saya melihat bahwa Bang Rudi Yohanes dan ada pemilik kantor ini ya, kantor advokat atau hukum, jadi sudah bersiap untuk melakukan pembelaan terhadap anak Batak dan juga sekaligus melaporkan juga ya, menurut tadi Bapak itu bergerak di bidang hukum tadi akan melaporkan juga si Julius AMC ya. Jadi saya tertarik ya. Jadi misalnya ya, kalau anak Batak ya, taruhlah anak Batak ditetapkan sebagai tersangka dan sudah di penjara kan tentunya. Dan juga Julius ditetapkan juga sebagai tersangka ya. Nah, misalnya. Nah, tentu kan mereka akan ketemu itu di penjara itu kan. Nah, entah nanti di satu sel kah atau beda sel, kita tidak tahu ya. Nah, yang ingin saya ini, judul ini, apakah nanti soal UFC itu akan diselesaikan dalam sel itu? Nah, itu jadi pertanyaan lah ya. Jadi, ya di sini saya artinya tidak membela juga, bahwa memang kalau anak Batak bersalah, silakan diproses hukum. Ikuti proses mekanismenya, dan nanti pengadilan yang membuktikan apakah memang anak Batak itu tersangkut atau memang terpenuhi atau memang melanggar hukum. Jadi nanti pengadilan yang membuktikan. Jadi kita objektif lah ya. Jadi kita orang Kristen objektif, silakan saja. Tapi juga kita mau melihat juga
si Julius ini yang sudah memamerkan begitu banyak video-videonya yang sangat-sangat merendahkan Tuhan Yesus. Di situ dinarasikan dengan alat kelamin, walaupun itu dia klaim katanya dari HTD. Nah, HTD pun itu saya tidak tahu siapa ya. Itu manusia apa saya tidak tahu ya. Katanya dia klaim dari situ, dia narasikan, tapi itu sangat-sangat ya, aku bilang sangat kurang ajar ya menurut saya ya, video-videonya itu. Nah, dan juga di situ ada Mikana. Nah, Mikana itu dijadikan bahan, bayangkan lah ya. Nah, ini kalau namanya pelecehan seksual, ada pelecehan seksual secara fisik, Tolong ada direkod video-video dia ya. Iya. Yang Jadi menghujat Mikana itu terutama. Karena iya, dia bilang Mikana bisa melakukan juga. Kalau Mikana mau, Mikana sudah mengaku sendiri. Dan dia bilang ke Domba Suci ya, dari komentar itu dia bilang, saya sangat merasa terlecehkan sebagai perempuan. Dan dia sudah bilang sendiri juga di channelnya ketika dia live, oleh tindakan si Julius ini, mengupload atau menarasikan dengan seenak hatinya ya. Nah, intinya di situ bahwa pelecehan seksual itu bukan cuman secara fisik, tetapi secara non fisik juga itu ada dia punya pidana di situ ya. Ya, jadi itu teman-teman ya, jangan kita kirim-kirim sembarang gambar, misalnya ada teman kita WA, terus di situ ada gambar yang tidak senonoh, jangan, karena kita akan kena di situ ya, kena pasal pelecehan seksual. Nah, dan juga saya lihat itu mereka sekarang lagi membahas ini apa? Aku lihat si Julius live, obstruction of justice. Jadi penghilangan atau perusakan barang bukti, mereka bilang di situ. Nah, jadi beginilah aku ingin kasih tahu. Nah, aku enggak dengar itu videonya apa karena saya malas nonton juga. Nah, kalau mereka membahas bahwa anak Batak menghilangkan barang bukti, mereka salah di situ. Karena ketika seseorang ditetapkan tersangka, dan dia berusaha menghilangkan barang bukti, itulah dibilang perusakan atau penghilangan barang bukti. Nah, itu anak Batak, entah itu video kapan atau bagaimana caranya, itu kan tidak jelas. Siapa yang katanya tidak ada kan atau dihapuskan? Nah, karena si Julius itu mengupload. Nah, Julius itu mengupload kan kita cari sumbernya sudah tidak ada. Nah, itu siapa yang menghapus dan siapa yang tidak ada, dan di masa itu atau periode itu kalaupun memang ada videonya, tidak bisa dipersoalkan anak Batak karena ini anak Batak belum menjadi apa-apa di situ, belum menjadi saksi atau belum menjadi tersangka, belum. Kecuali dia sudah menjadi tersangka dan dia melakukan itu ya, tindakan-tindakan untuk melawan hukumnya dengan menghilangkan barang bukti. Nah, itu baru terpenuhi. Ya, itu ya yang aku baca saya bukan ahli hukum juga, tapi itu yang aku baca di buku. Nah, mungkin kalau salah bisa teman-teman koreksi ya, karena namanya manusia pusatnya salah. Nah, Tuhanlah yang selalu benar. Jadi itu sajalah yang aku katakan, bahwa anak Batak, Anda selalu ya, artinya saya walaupun dia tidak dengar ini, tapi saya doakan ya supaya anak Batak tetap kuat menjalani semua proses hukum ini. Dan juga saya sebagai masyarakat Indonesia, saya akan objektif. Jika anak Batak salah, silakan diproses. Silakan, ada mekanismenya, nanti pengadilan membuktikan dan segala macam. Nah, silakan. Nah, tetapi juga Julius AMC, jangan kau juga seenakmu, kau sudah sangat-sangat, aku bilang ya dari sudut pandang saya, saya merasa terhinakan, kau bilang titit apa segala macam, kau narasikan di gambar-gambarmu, luar biasa itu. Semua orang-orang Kristen di live chat itu mengatakan seperti itu. Bukan cuma saya. Bahkan Lairudi pun akan merasakan seperti itu. Bagaimana perasaan Lairudi melihat thumbnailnya itu dan isi konten? Nah, iya, ini bukan saya subjektif saya, teman-teman Kristen yang lain pun seperti itu. Bayangkan simbol agama kita, agama Katolik, agama Protestan, dan semua ajaran yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dikasih begitu, dibuat konten seperti itu. Pertanyaannya, kalau kalian nanti suatu saat ada orang gila di YouTube ini, buat yang sebaliknya, bagaimana perasaan kalian? Itu, makanya kalau debat aja lah. Kalau kalah argumen, cari argumen lain. Saya salut ya sama Slayer, Zuma, dan yang lainnya. Walaupun mereka itu begitu, tapi mereka tidak ada kok menarasikan kayak, aduh, betul-betul merendahkan Tuhan Yesus, luar biasa. Saya betul-betul sangat, ya, artinya sampai rusak komputer. Ini kan komputer saya kan baru baik ini lah ya, jadi
3 hari yang lalu rusak dia, nggak tahu. Bahkan komputer saya pun rusak mungkin gara-gara saking jengkelnya nih komputer ini. Itu saja guys, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Domba suci sudah bisa aktif kembali dan ya kita berkarya. Kawan-kawan masih ada yang bertanya, apakah kami bisa berdonasi langsung ke rekening istrinya anak Batak? Silakan. Yang untuk langsung ke anak Batak itu digunakan untuk biaya hidup anak dan istrinya. Yang ke saya itu untuk membayar transportasi, akomodasi pengacara. Kalau mereka menginginkan pro bono. Tapi kalau mereka ingin bayaran ya terpaksa harus kita sisihkan untuk gaji mereka, itu wajar ya kawan-kawan. Saya tidak menghargai profesi orang. Waktu dulu juga kasusnya si MKC kan pengacara itu langsung saya bayar. Besok mereka sudah mulai bergerak dan saya sudah tadi sore bertanya berapa yang harus saya siapkan untuk bayar pengacara. Mereka bilang nanti akan kami diskusikan dulu. Tetapi layak untuk operasional aja dulu. Oke, saya bilang. Maka nanti untuk operasional besok jam berapa dia mau pergi saya upayakan ada. Sudah ada terkumpul 3,5 juta ya. Terima kasih kepada kalian semua. Gak apa-apa, mungkin nasib anak Batak tidak sebagus MKC yang dalam beberapa menit langsung puluhan juta. Itu beda ya. Gak masalah, tapi saya nggak tahu juga kan apakah ada dikirim ke istrinya berapa juga, saya nggak tahu. Jadi mohon pengertian kalian agar jangan salah-salah. Saya tidak pernah bilang satu pintu, langsung ke sana silakan ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya yang ini. Cepetong Riti sudah nggak tadi? Sudah ya. Halo Opung Nora, silakan. Selamat siang Bang. Siang. Silakan siang ini. Silakan. Sore malam di sana ya. Iya malam, silakan. Enggak, ini aku masuk terlambat. Tadi si Julius bilang jangan dihapus ya. Ya, dia bilang ya ada yang menghapus. Dia kan sudah jantungan sekarang. Karena Oke, kalau nggak dapat itu. yang aslinya, dia kan akan masuk sel. Karena dia yang menyebarkan. Oke, jadi lucunya yang tadi pagi yang ada siapa itu yang melapor yang tadi pagi itu cowok itu Bang, yang pihak mereka itu, padahal pihak mereka itu dia menganjurkan agar semua yang menyiarkan menyiarkan semua yang dibuat si anak Batak ditutup gitu. Lucu ya. Jadi mereka Di mana dibilang itu? Ya ada, coba lihat di Bom-Bom. Oke. Kalau nggak salah ada di Bom-Bom tadi. Jangan ada satu entah channel siapa tadi pagi, soalnya kebangun tadi Bang, aku lihat gitu. Dia itu details ini gitu ya. Jadi jangan ditutup semua, jangan sebarkan lagi. Biar jangan tersebar lagi, digituin sama itu si cowok. Nah sekarang Julius kok bilang jangan, nah itu yang tadi si Julius kan tadi sih yang baru ngomong kan, habis abang ya kan tadi siang tadi pagi, jam berapa tadi itu Bang, jam 12-an ya, jam berapaan ya, yang pasti aku duluan dengar bahwa si itu udah ngumumkan gitu ya, baru si Julius ngomong ya sudah ngumumkan terlanjur udah keluar kan gini si Julius tadi kan. Nah di situ dia di cowok itu bilang jangan semua yang dibuat si anak Batak ditutup, jangan disebarin lagi gitu. Terus si Julius sekarang bilang disebarin jangan ditutup, berarti cari kawan senasib dong. Iya betul. Dia sekarang sudah jantungan, kan ayat itu mengatakan barang siapa dengan sengaja. Tanya aja grup mereka ada itu. Kalaupun mereka bilang ada, nggak ada itu bohong. Ada, aku dengar jelas tadi pagi. Detailnya jam berapa, nama siapa yang dia panggil, siapa yang Bapak Kapolres apa yang di sana, dia sebut semua tadi pagi. Tapi aku nggak catat, aku baru sambil tiduran loh Bang, baru bangun aku. Nah, kemudian satu lagi ya, si Bapak itu, si Julius ini mungkin juga bisa membuat dia ketar-ketir lagi. Si Julius ini kan
mengakses si itu pendeta itu yang lagu-lagu apa gitu ya. Berarti Julius ini kerjasama dengan itu pendeta kan? Boleh dituduhkan gitu nggak, Bang? Kenapa Bu? Ya kan si Julius mengaku dia tentang titit itu kan dia mengambil dari video siapa itu yang nggak tahu saya siapa namanya itu. Henry Tan, tidak bisa Bu. Henry Tan Berarti tidak mereka ada. kerjasama kan? Boleh dibilang mereka kerjasama kan? Betul, orang itu dua kena dan Henry Tan tidak ada menggambarkan seperti itu. Dia membuat thumbnailnya seperti itu. Dan Henry Tan juga tidak ada mengatakan bahwa Mikana di sorga nanti ingin titik Yesus. Tetapi titik Yesus tidak bisa berdiri. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Itu pelecehan Mereka seksual. dua kena itu. Pelecehan seksual itu Bang. Siap. Ya itu. Jadi kan pornografi, pelecehan seks, apalagi yang kena dia itu. Semua. Banyak itu Bu. Sengaja berita bohong. Berita bohong ya kan. Dan dia yang membuat keonaran, bukan kita. Dia yang membuat video itu nggak jelas jantrungannya. Jadi kan kemudian kalaupun ada itu ketar-ketir ucapan si anak Batak ini kan duluan si dia ngambil titit juga kan atau gimana gitu. Nggak tahu lah pokoknya. Kemudian ada satu lagi yang mau aku bilang tadi, apa lagi ya Bang? Lupa lagi aku nih. Ya udahlah, lupa. Sudah? Ya, terima kasih Opung Nora ya. Begitulah kawan yang terjadi. Si Julius sekarang udah takut. Jangan disebarkan. Karena definisi mendistribusikan artinya video itu bisa disebarkan. Kalau tidak bisa disebarkan itu berarti tidak bisa didistribusikan. Tertutup. Dikunci misalnya nggak bisa ya. Halo Julius Kopla, selamat malam silakan. Karena suaranya dua, saya matikan mic saya. Oke, selamat malam Bang. Ini pembahasan soal Julius. Saya pikir Julius ini saya teringat tokoh DNAID, yaitu orang PKI itu Bang. Itu suka menghasut orang, sampai beberapa jenderal terbunuh gara-gara omongan DNAID itu Bang. Makanya dulu saya gambarkan itu seorang tokoh PKI. Makanya kan ada Cina yang baik, Cina yang jahat. Nah, Julius ini termasuk Cina PKI ini Bang. Makanya suka menghasut ke sana kemari hingga itulah terjadi bentrokan antara agama yang satu dengan agama yang lain dan timbullah perpecahan. Dan juga Bang, inilah propaganda Julius mungkin telah terpuaskan ya karena anak Batak sudah masuk penjara. Dan inilah yang kedua, yang ini yang lebih penting Bang. Kalau seandainya anak Batak disidang, saatnya apologet Kristen melehkan sidang itu bersama-sama. Dan di situ akan kita adakan perang ayat bila perlu Bang. Saya berdoa akan terjadi pemurtatan besar-besaran Bang. Seperti di Arab Saudi itu Bang, yang dikepalai oleh Christian Prince itu seorang Arab Kristen yang bisa memurtadkan Arab dari orang yang berjilbab, sekarang nggak ada orang berjilbab. Dan dari itulah orang Arab sekarang seperti Eropanya orang Kristen. Dan itulah Bang, saatnya apa kata Tuhan Yesus, sebarkanlah berita firman Tuhan. Ya, itulah pesannya. Sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga, sebarkanlah firman Tuhan. Kuatkan sedikit suara, Pak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu intinya, Pak. Maka saya berharap agar bangsa Indonesia sadar akan kembali ke jalan yang benar. Sirotol mustaqim. Amin. Itu aja, Bang. Oke, terima kasih Pak Sirotol Mustaqim. Ya, terakhir ucapannya Sirotol Mustaqim. Udin Petot, silakan Udin Petot. Apa lagi namanya? Silakan Udin Petot. Halo. Salam, Pak. Salam, silakan. Ya. Ini menurutku
menurutku ini sih menurutku ya kayaknya itu video itu emang udah diedit ya dari Iya kelihatan tuh. aku juga pesan nih sama si Gius kalau kau nonton ya siap-siap kau siap-siap lah kau masih mulus gak itu kau itu hati-hati kau nanti di dalamnya ya cuma begitu aja Le. Terima kasih Le. Salam. Oke, terima kasih Leku. Ya, wah, sabar ya. Mana tadi? Jadi lupa Le PJ Udin Petot. Ya kawan-kawan, foto si Julius sudah kita dapat semua, data-datanya juga sudah dapat. Ya sabar. Halo, selamat malam. Nomor HP? Nomor HP? Halo Bang. Enggak tahu. Siap. Malam. Ya. Nih teman-teman yang di sini nih, yang di foto ini fotonya Julius kan, itu ada nomor teleponnya. Nah, kalau yang punya line silahkan di save, nanti dicari di line ada. Kalau dia juga mesum mungkin dicari di micet juga ada nanti kontaknya langsung. Biasanya gitu sih. Kalau kayak kakao itu juga ada, nanti dia pasti akan update ke situ. Terus pesan saya, ini kita semua fokus. Nggak harus 1 juta, 2 juta, 5 juta. Kalau memang punya 1 juta ke bawah, kita transfer beramai-ramai. Ya, jangan sampai dibiarkan. Kasihan sekali itu anak orang. Habis itu, minta tolong juga buat channel-channel yang lain. Kalian nanti suatu saat akan juga mengalami hal yang sama. Kalau anak Batak ini sampai gagal. Jadi tolong kalian malam hari ini fokus, nggak usah bikin kontak nggak usah bikin ulasan yang lain-lain. Fokus. Nanti kalau bisa ya kita bersatulah ke Bang Rudi. Nggak apa-apa kok Bang Rudi dibilang satu pintu daripada nggak jelas nanti siapa yang koordinir. Otomatis kan harus jelas. Kasus MKC jangan terulang lagi. Setelah itu saya harapkan ke teman-teman semua, kalau yang anak-anak muda belum nikah, yang punya semangat yang sama, panggilannya sama, tolong ditahan dulu. Kalian belajar bahasa Inggris, kalian cari akses ke luar negeri. Kita sudah banyak pelajaran, tolong ditahan dulu keinginan kalian. Kalian keluar negeri dulu, baru kalian bikin channel. Jangan sampai di sini, tidak aman. Indonesia ini NKRI harga mati buat yang minoritas ya. Saya harapkan ditahan dulu. Kalau kalian punya kesempatan kuliah kerja ke luar negeri, nikah sama orang luar negeri, ya sudah, terserah kalian. Sementara waktu biarkan yang tua-tua yang jalan. Sehat selalu Bang Rudi, jaga kesehatan. Yuk kita transfer 100.000, 200.000 sebanyak-banyaknya. Terima kasih malam. Oke, terima kasih Pak ya atas dukungannya dan ya dukungan moral itu yang penting ya kawan-kawan ya. Ya dan juga ya karena keterbatasan saya ya tidak salah saya minta dukungan dari saudara seman saya. Bukti bahwa kalian juga peduli terhadap perjuangan kami. Ingat ya kawan-kawan ya, untuk langsung kepada si anak Batak silakan transfer ke istrinya itu untuk biaya hidup mereka. Yang langsung ke saya itu untuk membayar akomodasi transportasi pengacara karena surat kuasa sudah dibuat, besok mereka sudah bisa langsung menuju kepolisian dan langsung melaporkan juga si Julius karena dialah asal muasal permasalahan ini. Halo, selamat malam Tua dan Bir, silakan Tua. Apa yang mau disampaikan? Shalom, horas, damai Kristus bersama kita. Siap, itulah. Ya, jadi ngeri ya, lalu nggak habis pikir. Ya semoga kita doakan anak Batak dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya khawatirnya yang video yang tadi Bere ini, yang orang FIB itu ya, akan melihat. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya buat anak Batak.
buat Laiku Rudi Simamora, semoga sehat di sana. Buat Inang Bao yang tabah, ini perjuangan iman. Jadi inilah hasil dari preman rohani, ya kan? Rubin, kau ini Rubin, Ketua Sinode GBI, tolong kau bantu. Ya kami preman minta bantuan lah dengan mafia, ya kan? Kalian kan udah kaya-kaya, ya tolonglah bantu preman-preman ini, karena kan kalian juga mendapat hasil mungkin dari ini juga kan. Ya semoga semua sehat-sehat. Untuk Bere, kalau ke Medan hati-hati, jangan terpancing. Ya anggap sekarang kota Medan itu Bere masuk ke kandang macan ya. Ya karena udah situasi begini, ya mungkin mereka ngincar-ngincar juga itu. Jadi harap berhati-hati. Ya untuk semua netizen yang Kristen ya, sama apologet yang lain ya, tolong dibantulah berupa bantuan untuk ke anak Batak ini ya, agar semua proses berjalan lancar. Ya nggak dipaksa harus banyak, ya sedikit juga nggak apa-apa, yang penting kita mendukung ya. Apalagi subscribernya Bereku ini kan 124.000 ya. 124.000 ya, 50.000 juga udah lumayan gede lah itu dapatnya nanti. Ya semoga didengar ya. Jangan ada prasangka untuk donasi ini untuk masuk ke kantongnya Bere, jangan gitu ya. Ini benar-benar kasus ya pembelaan iman ya, membentengin iman, kita jadi seperti ini. Boleh nyanyi Bere? Halo. Halo Bere. Waduh. Halo Lang. Jangan Ya. nyanyi nanti kena strike. Oh, jangan nyanyi. Aku mau nyanyi yang mengikuti Yesus itu loh. Aduh, takutku kena strike lah Lang. Nanti capek aku Ya udah Bere aja lah ngapus-ngapus. nanti nyanyi ya untuk semangat kita ya. Siap Nanti Lang. terakhir sebelum penutup Bere nyanyikan itu ya, biar untuk semangat semua apologet bahwa inilah tantangan mengikuti Yesus. Jangan ingkar, jangan ingkar. Shalom, horas, horas, damai Kristus bersama kita. Oke, makasih tulangku ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kok aku bisa nyanyikan ya, tulangku nggak bisa. Ku bilang nanti kena strike. Memang apa bedanya dia dengan aku ya? Sorry Lang, ku kira lagu apa. Kalau ini nggak udah pernah ku lakukan, nggak kena strike. Ya, satu lagi lagu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Jadi kawan-kawan menjelang Natal ya. Ya harus kita rasakan bagaimana si anak Batak nanti jadi center kelas di sel dengan si Julius ya. Semoga lah kita tetap tetap tidak melepaskan hal ini ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi Bedul. Halo Bedul, selamat malam, silakan Bedul. Malam Lai. Malam, silakan. Itu berarti terkonfirmasi lah ya, yang si Julius itu ya, yang pengusaha becak motor ya? Ya, becak motor di Medan, dia pengusahanya. Dia nanti aku buka lagi data dia. Iya. Nah, yang tadi Lai bilang di Kuta itu apa? Itu saya dapat juga yang itu saya dapat juga yang di Aceh alamatnya. Ya, di Aceh. Saya kerja sama di TVM ya. Ya. Iya. Nama dia Julius Setiadi. Ya benar. Itu kayaknya wajahnya harus sering-sering ditampilin, Le.
Ya betul. Wajahnya terus harus sering-sering ditampilin supaya maksudnya kita nggak lupa. Nah, terus benar sebenarnya memang dari tadi pagi saya udah lihat kan di channelnya si Handi kan ya. Handi Celebes. Memang aku juga tadi dengar memang waktu diedit kan diputar lagi. Dibilang mereka bilang karena orangnya sudah ditangkap jangan diputar lagi videonya katanya gitu. Mereka mulai takut itu. Siapa yang menyebarkan kan kena. Ya, tadi saya coba buka berapa nomor telepon di Kapolresta Medan, Wakapolresnya Polresta Medan itu memang nggak aktif lah ya nomor kantornya ya. Makanya tadi saya bilang saya udah ngomong sama si Pak Bom. Cuman awalnya dia bilang aman, makanya saya bilang Pak udah konfirmasi belum aman katanya. Makanya saya bilang Bom aman terusnya itu. Iya bukan, maksudnya kalau dia ngomong maksudnya jelas gitu loh. Ini benar dia sudah terkonfirmasi atau belum begitu lah. Supaya kita tahu bersikap kan lah. Makanya tadi ada beberapa teman-teman yang saya bilang ya kalau hukum dijalankan secara tegak kita berani lah. Iya betul. Kita berani head to head gitu. Tetapi kan yang kita takutkan ini kan ini pakai tekanan publik dan yang katanya kan yang ngomong ini kan orang yang Rizik Syihab tuh Iya, banyak kali gayanya itu. Betul, banyak kali gayanya. Dia bilang saya kasih waktu 24 jam. Emang siapa dia gitu? Dia aja belum pernah ke sana. Cuma mungkin bisa memang itu pra peradilan tadi karena penangkapannya nggak pakai surat penangkapan gitu. Ya untuk orang-orang Kristen ini waktunya waktu-waktu yang seperti ini kita harusnya bersatu nih, dan uangnya nggak sedikit memang untuk masalah-masalah yang seperti ini, tapi jangan cuman kita mau dapat informasi selama ini atau kita belajar gitu ya, tapi sebenarnya kan contoh barang udah ada ya MKJ sama si Yahya Walloni gitu loh. Nah kita harus bisa ya buat satu perubahan begitu, karena ini juga sebagai pintu masuk juga untuk apologet yang lain gitu. Jadi kita teman-teman Kristen harus bisa tunjukin nih bahwa kita bisa juga melawan dalam struktur yang benar gitu ya, dalam cara yang benar gitu loh. Nah cuman mungkin nanti bisa diarahkan untuk apologet lain ini maunya nanti settingannya bagaimana, apakah tetap silent atau diramein gitu loh supaya strateginya itu sama semua, jangan nanti tiba-tiba kita mau silent si Rizal Lubis ke sono lagi bawa Alphardnya. jadi nah kalau bisa di private chat maksudnya bikin grup kecil untuk kita saling koordinasi, jadi saling bantu jangan cuman sendiri gitu. Nanti kali aja kalau ada teman yang di Pekanbaru bisa nemenin juga bisa ke Medan begitu, jadi kan nggak sendiri Oh itu gitu. Pasti sudah kupikirkan itu, kalau sendiri juga hancur lah aku gempor. Betul. Perjalanan 10 jam. Kalau betul baru 1 jam. Nah jadi teman-teman dukung ya, tolong dukung nanti teknisnya Rudi akan kasih arahannya begitu. Intinya seperti kita tahu ya, contoh MKC memang nggak sedikit gitu ya, nggak sedikit dana yang dibutuhkan begitu untuk hal-hal ini, sekalipun pro bono gitu ya tapi kan segala sesuatunya tetap harus dipikirin, akomodasi transportasinya, makannya bagaimana semua gitu. Jadi ini nggak bisa terjadi kalau kita cuman Rudi sendiri yang maju gitu ya, atau cuman segelintir orang, tapi bisa kita menangkan kalau kita rame-rame begitu. Nah jadi teman-teman udah di save semua
foto-fotonya segala macam, ada berapa alamat juga. Jadi saya harapkan teman-teman abis ini kita ada laporan balik gitu ya. Kita ada laporan balik ini. Begitu. Nah, kita lihat ya kan teman-teman juga pasti ini kan penasaran kan mau lihat model kayak gimana si Julius itu di alam nyata gitu loh. Jadi ya inilah waktunya gitu loh. Nah, kalau misalnya nanti seperti tadi bilang ada tekanan massa dengan demo-demo, ya kita juga harus siapkan itu. Gitu. Misalnya PBB misalnya atau FBI ada di ini forum pemuda forum Batak intelektual kalau nggak salah. Nah, itu kebetulan musuhnya sama yang nangkep inilah yang ngomong tadi pagi itu. Gitu. Artinya tetap tolong teman-teman yang di Medan tolong dibantu. Saya sih lebih lihatnya kalau bisa yang di Medan sih karena maksudnya kita nggak terlalu akomodasi logistiknya juga nggak terlalu berat begitu Nah, kalau teman-teman pendengar di sini ada yang dari Medan, tolong dibantu untuk koordinasi entah saudara atau apa begitu untuk bantu. Paling nggak ada bagian kita yang kita kerjakan dalam masalah ini. Terima kasih Oke, terima kasih. Ya, ini yang harus kita budayakan ya. Kita harus saling menolonglah, karena ketika kalian menikmati ucapan-ucapan ya kami, ya kalian dapat kegembiraan hati. Ketika terjadi yang begini, semogalah kita saling bisa membantu ya. Dan ini nanti akan menjadi bahan kajian kawan-kawan YouTuber. Kalian harus bisa mulai berkira baik dan buruk apa yang kalian lakukan. Jangan kalian merasa semuanya baik-baik saja. Ketika yang buruk datang, kalian sudah bersiap. Belum tentu nanti ada yang menolong kalian. Ya, maka dari itu selalu aku ingatkan kalian, jangan tampak wajah. Jangan tampak wajah, jangan tampak wajah. Sesudah itu aku ingatkan kalian, pandailah berbicara, disetel, jangan emosi, slow saja ya, jangan menggebu-gebu. Ya, sekarang Betul, silakan Betul, hidupkan mikrofon Betul. Halo? Sudah tadi Oh sudah, Betul tuh dari namanya tadi. Oh, kusangka apa? Ya, terima kasih. Manusia bodoh, selamat malam, silakan. Ya, selamat malam Rudi. Selamat malam semuanya, salam yang ada di room atau di live chat. Ya, gimana ya mengenai anak Batak ini, hanya keprihatinan saja mungkin yang bisa saya ungkapkan begitu ya. Tapi ya kan anak Batak tidak hanya cukup berapologet gitu ya Bang ya. Tapi kan ini sudah kejadian begitu ya. Ya mari kita sama-sama bantulah teman-teman yang ada yang mendengar atau subscribernya Pak Rudi. Ya bantu sebisanya begitu ya, tidak hanya cukup hanya dengan berdoa kan. Iman tanpa perbuatan kan adalah sia-sia gitu ya. Karena mempertanggungjawabkan iman, ya cuman sayangnya ya maaf saja saya harus berani bilang bahwa anak Batak masih hijau gitu ya, masih hijau, masih muda gitu ya, semangat menggebu-gebu. Kan berapologet itu tidak diperlukan hanya sekedar pengetahuan untuk berapologet saja, masih diperlukan ilmu-ilmu yang lain begitu. Ilmu bahasa, ilmu sejarah, kemudian ilmu filsafat. Jadi menyampaikan kata-kata bisa dengan santun tapi mengena begitu ya. Karena memang kalau mendengarkan ulasannya atau monolognya anak Batak, ya kan terlalu vulgar sekali gitu ya. Tadi yang tempatnya dia ngaling-aling, terlalu vulgar sekali. Tapi saya memahami anak Batak kan memang masih sangat hijau, tapi keberaniannya luar biasa gitu ya. Saya juga angkat jempol begitu. Tapi kan para rasul juga kan semuanya dibekali ya, ada bekalnya. Paulus ahli Taurat ya, dia pandai berapologet karena tahu dasar-dasarnya semua berapologet. Jadi banyak bekalnya gitu ya. Nah, mengenai si Julius ya, kalau saya mah percaya kalau
saudara-saudara kita Batak pasti kompak bersatulah begitu ya. Di gereja kami juga ada Ikatan Katolik Sumatera Utara begitu ya. Kompak-kompak mereka dan pasti akan membantu anak Batak, nggak usah khawatir lah. Tapi kalau si Julius ini memang kurang ajar dan menista, tetapi belum ada yang melaporkan atau bagaimana ya. Itu kita mesti kompak, mesti kasih pelajaran juga si Julius itu. Ya maaf agak rasis sedikit. Cina yang satu ini memang kurang ajar gitu ya. Tapi ya bagaimana caranya kan begitu. Si Julius kita kasih pelajaran lah. Jangan dia seenaknya, berani-beraninya seenak perutnya dia menggambarkan titiknya Tuhan Yesus, kan kurang ajar itu. Tapi dia merasa nyaman karena dia merasa mayoritas gitu ya. Tapi saya percaya itu saudara-saudara Tionghoa yang lain tidak akan membantu dia. Dan bahkan anak Batak pasti banyak pendukungnya. Termasuk kita ini yang ada di YouTube sekarang. Kemudian untuk mengenai koordinasi ya Bang Rudi lah sana koordinasi Bang. Kan yang lebih dekat di situ kan ya kan. Kami di sini kan di Jakarta jauh ya gitu ya. Kita tetap bantu semangat, bantu moral, bantu semangat, dan ya tidak hanya cukup dengan doa yang seperti saya bilang tadi, bantulah semuanya kita gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti kasus Muhammad KC begitu ya kan. Ya memang susah kan, pendidikan perlu proses begitu ya. Saudara-saudara kita yang muslim kan mungkin tidak bisa terima begitu ya. Yang sekelas jenderal saja, siapa itu namanya yang memberi kotoran ke Muhammad KC? Jenderal Bonaparte, Napoleon Bonaparte, itu kan jenderal, coba bayangkan. Pemikirannya aja masih sebegitu, jenderal yang mengalami jenjang pendidikan yang teratur begitu ya. Tapi dia bilangnya bela agama, katanya kan begitu ya. Padahal kan empatnya hanya menyampaikan data-data. Diskusi dengan data-data yang ada, tidak siap mereka kalau disampaikan data-data yang seperti itu. Menista lah, halal darah lah, ya model begitulah. Ya tapi tetap semangat, yang penting tetap harus kita bantu kompak gitu ya. Kita minoritas, dan satu lagi tuh si Julius itu harus dikasih pelajaran itu Bang. Abang juga dipitnah-pitnah itu di apa namanya channelnya dia. Walabu lah ini sebagai mentornya katanya begitu kan. Walabu ini yang sebagai sumbernya, padahal dia itu yang menyebarkan apa namanya, menyebarkan video-videonya dan menjadi saksi ya kan, saya dengar menjadi saksi dia katanya kan begitu. Menjadi saksi yang pertama ya, baguslah, ini mungkin jalan Tuhan juga ya kan, jalan Tuhan juga supaya si Julius biar kita lihat di dunia nyata seperti apa hebatnya begitu kan. Juragan motor yang bangkrut itu kan itu, terus mencari uang melalui pansos di channel-channelnya dia. Gitu aja mungkin Bang, kita mesti harus kompak gitu ya. Dan saudara-saudaraku Kristen yang ada di live chat sini, yang ada followernya Bang Rudi, ayo kita bantu sama-sama. 20, 30, 50, berapapun yang ada lah, nggak perlu pakai juta-jutaan, supaya meringankan Bang Rudi Simamora dan Abang Laiku yang semangat ini. Tetap semangat Bang, jaga kesehatan Bang, dan Tuhan memberkati Abang dan keluarga. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih manusia bodoh. Ya, itu yang penting, jaga kesehatan. Karena tadi dokter sudah menasihati aku, Bapak tidurnya kurang. Pas sekali. Kok tahu pula dokter itu ya. Ini aku sebentar lagi akan tidur kawan, tapi Pak Bom mengajak untuk live bersama ya. Apalah yang mau aku live-kan kawan ya. Terkadang ya begitulah, ngalor ngidul ini kadang nggak masuk akalku ya. Yang penting itu adalah aksi ya. Biar biar cepat semuanya proses ya. Si Julius sekarang sudah mati ketakutan. Itu terlihat dari ajakan dia kepada semua orang
untuk apa ya, untuk tidak menyebarkan video itu lagi. Dan sekarang dia bilang oke, sebarkan karena dia sudah ketahukan kan. Ya. Jadi kawan-kawan, itulah yang terjadi. Dan si Julius sudah dapat data-datanya, dia tidak mengelak lagi itu adalah dia. Maka dia bilang, dia ini hebatnya Julius ya, dia yang mengancam aku. Dibilangnya aku mengancam dia. Kan gawat lah kawan. Orang dari kemarin dia bilang si Rudi bertanya, halah aku bilang. Sekarang begitu dapat foto-foto dia sudah bilang aku mengancam dia. Mana ada kuancam kau, aku bilang. Kau yang ngancam aku bilang ya. Ini dibilangnya aku dendam sama dia, Pan. Dia dendam sama aku ya. Tiap hari bahasan dia selalu mengait-ngaitkan aku ya. Jadi ya begitulah kawan-kawannya. Tahap pula isi kepala dia ya kawan-kawannya. Ngarang aja itu gambar di internet. Nah kawan-kawan, dia nggak ngerti undang-undang ITE ya. Dia bilang bahwa gambar yang dibuat Titit itu kan gambar di internet. Betul, tapi kan kau sandingkan dengan beberapa gambar. Artinya kau yang mendesain, kau harus bertanggung jawab Julius. Ya kita lihatlah kawan, sehebat apa dia nanti menghadapi semuanya ini. Makanya aku selalu berpesan sama dia dulu kan, Julius, kau boleh buat konten tapi jangan membahayakan kawan-kawan. Karena kau juga penghujat. Tapi dia selalu tidak mendengar dan selalu merasa hebat. Dia membuat orang celaka, dia kira dia sudah jadi hero. Nanti kalau dia juga ditangkap, saya juga percaya. Ya dia orang kaya, anggaplah orang kaya. Bisa dia membutuhi kehidupannya di penjara. Tetapi kan ya tetap narapidana. Dan percaya kau Julius, hati-hati. Aku orang cerdas, bisa 10 pasal nanti kena sama kau. Jadi masuknya satu-satu, enggak sekaligus ya kawan-kawannya. Slow saja ya. Jadi kawan-kawan, itulah sekarang yang terjadi. Kita bisa apa? Mohon bantuan kalian. Karena saya sudah minta nomor rekening istrinya anak Batak, belum dikirim. Yang kemarin saya nggak tahu dibuat di mana, karena kemarin berupa gambar, saya cari-cari di HP saya nggak dapat ya kawan-kawannya. Tunggu dulu. Kalau kalian punya mohon di-share. Ya, mungkin ada di antara kalian lebih puas kalau mengirim ke istrinya anak Batak, ya silakan. Aku tidak bisa mencegah. Ya, tapi ingat yang untuk istrinya anak Batak itu untuk membantu kehidupan dia dan anaknya. Yang melalui saya itu untuk membayar akomodasi dan transportasi pengacara ya kawan-kawannya. Semoga dapat sebentar ya. Karena ini nanti langsung rangkaiannya kan tidak berhenti. Begitu nanti sudah masuk ke Medan, pertama kan langsung pra-peradilan. Itu 7 hari berturut-turut harus terjadi dialog ya. Jadi tidak bisa berhenti. Kalau sampai berhenti ya sayang sekali mati prematur ya. Aku udah cari-cari nggak dapat pula ini. Oke nanti ku cari ya kawan-kawan. Oh iya ya aku. Bentar. Aku kayaknya pernah transfer ya. Tapi lewat apa? Tunggu dulu. Sabar ya. Shalom. Ya. Ada yang bilang shalom, harus ku jawab dulu ya kawan-kawan ya. Shalom jawabnya juga shalom ya. Oh ya. Sebentar kawan-kawannya, sabar ya kalian, saya harapkan sabar menunggu. Aku lagi mencari di mana ya. Mungkin karena sudah malam, beliau sudah tidur ya. Jadi aku tidak bisa tahu lagi mana ya. Semoga dapat ya. Ada enggak yang apa ya? Oh belum ada. Orang ini memang lucu kawan. Kalau kalah debat ya begitulah. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Ini ada BCA-nya punya anak Batak, janganlah. Karena pasti itu akan ditahan polisi ya. Ini nomor rekening. Oh iya ini. Sorry, udah dapat. Ntar ya, dikirim seorang kawan. Sabar. Bank BRI Tionarida Manalu. Sabar. Oh Manalu. Sabar ya, aku buat dulu. Ini ya. Oke, sebentar. Ini nih. Bang. Oh, ini.
Siapa namanya tadi? Tio Narida Manalu. Tio Narida Manalu BRI. Sabar dulu. 5303. Nah ini kawan. 5303 strip. Biar gampang kalian mengejanya nanti ya. 0102. Nah ini. Sabar. 0102 strip. Ku tuliskan dulu maluku apa nanti ya. 4097. 4097 strip. Lanjut lagi ya. 531. Dah. Ku save dulu, ku tampilkan. Teori nomor ini. Oke, itu ya kawan-kawan ya. Itu nomor rekening istrinya anak Batak. Saya mohon kalian juga bijak berimbang ya kawan-kawan ya. Karena kasihan kalau istri nanti mengurus ini semua, beliau tidak paham masalah hukum, jadi nanti agak jadi kurang kontrol dan ya bisa membengkak biaya yang dia keluarkan ya. Dan tolong kalian pikirkan hal itu. Kalau langsung kepada beliau itu berarti untuk kehidupan beliau dan anaknya, dan juga kadang datang ke penjara kan ngantar makanan ya untuk kehidupan mereka. Yang melalui saya itu nanti untuk menyewa pengacara, akomodasi dan transportasi. Ya moga-moga mereka mau pro bono, tapi akomodasi dan transportasinya ya harus kita tanggung dong. Makanya saya nanti mengusahakan yang dari Medan dulu. Kalau misalnya saya lihat kurang greget, harus diapakan, ya harus di-combine. Dan kawan-kawan, nanti saya akan menampilkan sesuatu hal yang lain dalam masalah ini ya. Tenang saja kalian ya. Percayalah, Al-An'am surat 6 ayat 108 akan saya bawa di dalam persidangan. Karena itu sangat penting. Kita akan buktikan itu firman Tuhan atau bagaimana. Kalau itu firman Tuhan, berarti memang si Julius lah biang keroknya dengan si Kainama. Dan ya nanti kita lihat aja di persidangan, kita buat semenarik mungkin. Kita tahu kita kalah, nggak usah banyak kali cerita kalian mau bebas mau enggak. Tetapi setidak-tidaknya kita melakukan perlawanan yang sengit ya. Nggak ada cerita lah ya. Kecuali hukum di Indonesia seperti di negeri Belanda, kalau benar ya benar, kalau salah yang salah, kemungkinan besar siapa itu si anak Batak pasti akan bebas. Tapi karena ini di Indonesia, saya tidak mau berangan-angan seperti Paul Zong. Cerita banyak ke PBB, ke ini, ke utut segala macam. Tapi nggak ada hasilnya ya. Oke kawan-kawan, ini sudah dikirim. Wow, Bang BCA lagi ada nih punyanya istrinya ya. Bah, aku sudah buat yang BRI. Itu makasih. Oke ya. 7865 sebentar. Bang BCA ada juga kawan. Sabarlah kalian. Karena memang ada orang di BCA, ada orang di BRI, mana suka aja ya. Ini mana nih? Oke, sabar ya. Ini koma. Nah, ini BCA. Sekarang BCA ya. BCA koma, namanya sama ya, jangan namanya 7865 strip mana nih 4649 strip 464991 ya, kita buat lagi sini 91. Nah, oke. Ini untuk BCA dan untuk BRI ya kawan-kawannya sudah ini. BRI itu BCA yang di belakang. Silakan itu kalau ke rekening mereka, kalau ke rekening saya Mandiri dan BCA. Ya, sebentar ya. Keduanya sudah ku buat itu. Terima kasih. Tetap
semangat. Itu tetap semangat, semua indah pada waktunya. Itu firman Tuhan kawan, semua indah pada waktunya. Bukan ucapan seorang pemabuk. Dan itu terbukti benar itu kawan, tidak main-main itu ya. Bahwa itu diucapkan bukan ucapan seorang pemabuk, tapi ucapan Tuhan. Ya, itu ya kawan-kawan ya, sudah ada di bawah. Silakan, kalau siapa saja yang mau silakan. Ini mulai masuk keledai-keledai kepanasannya karena orang-orang Kristen saling mendukung ya. Ya. Nah, kawan-kawan, berhubungan semuanya sudah naik dan saya harus jaga kesehatan biar bisa berangkat ke Medan. Kalau enggak minggu ini, minggu depan kayaknya ya kawan-kawan, karena Jumat, Kamis saya diperiksa polisi, Jumat saya kuliah, Sabtu kuliah, Senin saya baru bisa di Medan. Sekian dan terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberi stiker, terima kasih kepada orang-orang yang sudah berdonasi, terima kasih juga kepada semuanya. Kalian adalah saudara-saudaraku yang terbaik di dalam Yesus Kristus. Kalian tidak membiarkan ketika kami kesusahan, ketika kami jatuh dalam pencobaan iblis. Terima kasih semua, sampai jumpa. Salam Sang Debaters.